Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang kriptografi modern bagian 2 ya. Yang sebelumnya di minggu sebelumnya 2 minggu lalu saya membahas tentang kriptografi modern bagian 1, khususnya mungkin di tentang chipper alir ya, stream chipper. Kali ini kita akan membahas tentang materi untuk block chipper ya. Sebentar. Nah, bedanya di stream chipper dan block chipper, bedanya hanya ketika misalkan di stream chipper itu hanya per bit by bit by bit gitu ya. Jadi hanya 1 bit per 1 bit dalam proses enkripsi maupun dekripsinya. Namun di yang kedua ini nih saya kemarinnya saya jelaskan sedikit dulu. Jadi kemarin itu ada 2 jenis di kriptografi modern. Yang pertama adalah stream chipper gitu ya. Yang kedua adalah block chipper. Nah, di stream chipper ini adalah bit by bit gitu ya. Bit by bit. Enkripsi, dekripsi semua bit by. Ini block by block. Jadi sama seperti mungkin di Hill chipper seperti itu. Hill chipper adalah bagian dari block chipper, namun digunakan di kriptografi klasik, tapi di block chipper ini mungkin lebih dimodifikasi. Oke, sekarang kita langsung ke chipper block atau block chipper gitu ya. Block chipper atau boleh juga chipper block. Oke, seperti yang saya katakan tadi di chipper block ini kita mengenkripsi, mendekripsi menjadi blok-blok bit gitu ya, blok-blok bit dengan panjang yang sama. Kalau misalkan ada yang kosong, di belakangnya biasanya kita tambahkan 0, 1, 1, 0, terserah kesepakatan antara penerima dan pengirim pesan. Nah, jadi contohnya adalah ketika kita punya sebuah plain text gitu ya, misalkan kita punya plain text, kita punya sebuah plain text nih, plain text itu terdiri dari berbagai karakter, misalkan plain text-nya adalah dari n bit gitu ya, P1, P2, dan seterusnya sampai n, dan ciphertext-nya adalah ya. Nah, ini kita akan misalkan membagi blok-blok ini dengan panjangnya M gitu ya. Dengan panjangnya misalkan M. Ini saya agak sulit membedakan P besar dan P kecil, sorry ya. Penulisannya P besar kita pakai ini aja ya. Pakai garis di bawah ya. Misalkan, nah ini kita tuliskan sebagai P besar, ini P1 gitu ya, dalam per blok-blok gitu ya. P2 dan seterusnya sampai contohnya seperti ini. Misalkan saya punya konkretnya, misalkan saya punya P-nya misalkan dalam bit gitu ya, 1010110010 gitu misalkan ya. Saya ingin menjadikan 4 bloknya dengan 4 bit gitu ya. 4, nah ini kurang, berarti nanti bisa ditambahkan sebuah padding atau karakter berlebih. Ini saya namakan misalkan P1 untuk blok pertama, P2 untuk blok kedua, ini P3 gitu ya. Nanti bisa ditambahkan padding di sini. Ini saya bedakan warnanya misalkan, nah ini ya. Nah ini contohnya. Oke, nanti chipper bloknya juga chipper blok. Nanti chippernya juga akan sama di sini. Chippernya pasti nanti dia seperti blok-blok itu. Ini C1, C1, nanti C2, C3 gitu ya. Nah, nanti ini dia mungkin jadi C1. Dalam C kecil gitu ya, C1. Nah, ini agak sedikit sulit membedakan tulisan antara kecil dan besar, kapital. Oke, ini ya. C1, C2 gitu ya. Sampai C3 sampai C ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Oke. Jadi dia dipisahkan blok per blok. Nanti ciphertext-nya gitu ya. Ciphertext-nya juga ini yang tadinya dia, nanti ciphertext-nya akan berubah menjadi C1 kecilnya C1, C2, dan seterusnya sampai
CN gitu ya, dari P1PN dan menjadi C gitu ya. Nanti ini diperblok lagi, blok dan blok gitu ya. Intinya bayangkan ini contohnya, contoh contoh sederhananya adalah bayangkan hill chipper. Ketika kita membagi suatu plain text menjadi blok-blok, lalu dikalikan dengan matriks gitu ya. Bayangkan seperti hill chipper. Nah, eh, secara umum ketika kita mau mengenkripsi suatu apa namanya, suatu plain text P gitu ya, secara umum kita enkripsi suatu plain text P, lalu ini plain text, itu dia dibagi menjadi blok-blok-blok, lalu dienkripsi, ini dienkripsi gitu ya, dengan suatu fungsi ya, dengan ditambahkan suatu kunci K, maka dia akan menghasilkan suatu ciphertext. Ini sama seperti biasa, namun bedanya di sini ada blok-blok. Nah, blok-blok bit gitu ya. Nanti ini juga hasilnya adalah blok-blok gitu ya. Secara alurnya, skema enkripsinya seperti ini, dekripsi sama tinggal dibalik saja. Dekripsi juga dari ciphertext, lalu di sini dekripsi gitu ya. Dikasih kunci, maka menjadi plain text. Nah, itu ya. Plain text, nanti ini juga hasilnya akan dalam blok per blok. Seperti itu. Kalau secara kalimat matematika berarti penulisannya dekripsi, enkripsi, enkripsi. Enkripsi adalah ini ya. Fungsi enkripsi diberikan kunci terhadap P, dia sama dengan C, ya. Oke, yang ini berarti proses dekripsi terhadap dengan kunci K pada C, dia sama dengan P. Nah, dengan fungsi E ini adalah fungsi E inverse sama dengan D. D dan E inverse adalah fungsi korespondensi gitu ya, kali ya. Nah, ya ini dekripsi. Gitu ya, dekripsi. Nah, ini kurang lebih gambaran prosesnya. Saya biar nggak ketukar gitu ya. Nah, ini yang atas adalah proses enkripsi dan dekripsi. Itu dari blok diberikan kunci dan lain. Nah, ini adalah gambaran skemanya. Namun secara apa ya? Secara umum gitu ya. Di chipper blok ini banyak sekali teknik yang bisa dipakai. Teknik-teknik yang sudah kita pelajari di kriptografi klasik, yaitu teknik substitusi. Jadi banyak sekali jenis dari apa namanya, dari chipper block, tapi tekniknya yang dipakai adalah teknik-teknik klasik yang sudah kita pahami bersama ya, transposisi atau permutasi, permutasi gitu ya. Lalu nanti ada teknik ekspansi, ini mungkin yang baru. Ekspansi ini uh, dia apa ya, blok bitnya diperbanyak gitu ya, ditambahkan padding-padding. Yang keempat ada namanya penyusutan atau kompresi. Ukurannya lebih diperkecil gitu ya. Ini adalah dari teknik dari chipper block. Nah, selain teknik, ini yang paling penting, ada operasi yang dipakai dalam chipper block. Operasi ini bukan algoritma. Ingat ya, maksud bukan algoritma tuh, ini bukan seperti misalkan hash chipper, cari matriks dan lain. Ini hanya alur skema dari enkripsi dan dekripsi gitu ya. Jadi ada empat alur, 5 alur dari metode atau operasi dinamakan operasi dari chipper block atau skema gitu ya. Operasi chipper block. Oke, operasi chipper block. Yang pertama adalah electronic codebook. Electronic codebook gitu ya. Codebook biasanya disingkat sebagai ECB. Yang kedua adalah chipper block chaining, metode rantai gitu ya. Jadi nanti saling berantai ininya. Chaining disingkat sebagai CBC, 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 CBC. Oke. Yang keempat adalah chipper feedback, chipper umpan balik gitu ya. Feedback.
Oke, ini disingkat sebagai CFB, CFB. Yang keempat ada output feedback. Ini disingkat sebagai OFB. Dan yang kelima ada counter mode. Oke, biasanya ini disingkat dengan CTR gitu ya, counter mode itu. Tapi ini di sini nggak usah pakai. Nah, bagaimana sih perbedaan skema atau operasi pada SCB, CBC, CFB, dan OFB dan counter mode? Kita lihat. Nah, kalau misalkan saya gambarkan, kan kita punya suatu plain text gitu ya. Ini suatu plain text gitu ya. Plain text-nya itu ini plain text P besar gitu ya. Plain text dia dibagi menjadi blok-blok ini ya, blok-blok. Saya misalkan blok-blok gitu ya, sudah P1 besar ini. P1 ini sudah terdiri dari beberapa plain text ya, maksudnya beberapa karakter gitu ya, sampai PM gitu ya. Ini sudah blok-blok plain text ya. Nah, lalu kita punya suatu kunci K. Jadi dalam ini dijudulin dulu. Ini judulnya adalah electronic codebook gitu ya. Nih. Nah, di electronic codebook itu adalah kita untuk seluruh ini di ECB ini seluruh blok memiliki kunci yang sama gitu ya. Seluruh blok memiliki kunci yang sama. Ini persis contohnya bisa kita lihat sebagai file shipper gitu. Seluruh blok memiliki kunci yang sama. Jadi untuk PI, P1 sampai PM semuanya adalah kuncinya sama gitu ya. Jadi ketika uh, saya punya di sini P1 gitu ya. Saya punya P2, oke, dan seterusnya sampai PM. Ini dengan proses fungsi enkripsi gitu ya. Dengan enkripsi diberikan sebuah kunci. Kunci K dia akan menjadi C1. Ini juga sama dengan proses enkripsi diberikan kunci kunci K yang sama, dia menjadi C2. Dan seterusnya sama. Jadi dilakukan blok per blok gitu ya. Ini menjadi CM. Ini adalah proses dari apa namanya? Dari ECB. Jadi satu-satu per blok dikerjainya tapi sebenarnya kuncinya adalah sama gitu ya. Jadi ketika misalkan saya bilang CI sama dengan EK ini ya. PI juga PI sama dengan EK DK ya. Ini deskripsinya DK ini ya CI ya. Untuk I-nya dari 1 sampai dengan M gitu ya. Ini kan I-nya dari 1 sampai M. Jadi blok per blok per blok. Kalau misalkan dia bloknya kurang gitu ya, bloknya kurang dari panjang yang ditentukan, maka ditambahkan padding atau ya intinya karakter tambahan. Padding bisa bisa nol semua gitu ya, nol semua gitu ya. Karena ini adalah dalam bit bisa nol semua, bisa satu semua, bisa selang-seling tergantung kesepakatan ya. Bisa satu nol selang-seling, satu nol dan seterusnya selang-seling, selang-seling, selang-seling gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya contoh gitu ya, saya contohkan. Misalkan kita contohkan, kalau tadi kan contohnya Hillkeeper, silakan dilihat kembali. Kalau misalkan ini contohnya adalah kita pakai SOR ya, fungsi SOR. Misalkan saya punya plain text-nya adalah 10, 10, 10, 10, 10, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Ini adalah plain text-nya. Lalu saya ingin bagi menjadi blok-blok dengan 4 blok gitu ya. Jadi pertama 10, 10, yang pertama, yang kedua 1100, 10, 10, gitu ya. Dan 00, 10, 10, oke 1, 0, 0, 0 gitu ya. Ya. Nah, terakhir sisa 1 saya tambahkan sebuah padding padding
3 gitu ya, betul ya. 1, 0. Oke. Nah, ini adalah blok plain text-nya. Kalau misalkan saya punya sebuah kunci, kuncinya kan sama panjangnya dengan blok plain text yang ditentukan adalah panjangnya 4 di sini. Sekarang saya punya suatu kunci, kuncinya adalah 1, 0, 0, 0 gitu ya. Maka saya sortkan gitu ya. Saya sortkan per blok. Nah, ini contohnya tadi. Ini untuk blok pertama 1, 0, 1, 0 itu dengan kunci yang sama ini ya. P, ini K gitu ya. Kuncinya ini 1, 0, 0. Ini semuanya adalah kita sortkan. Ini 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. 1, 0, 0, 0. Ini 1, 0, 0 gitu ya. Nah, ini sort dengan 1, 0. Ini ya. Kuncinya sama semua ya. Oke. Oke. Oke, ini semuanya kita sortkan. Oke. Seperti sort, kalau dia sama, dia menjadi 1. Kalau dia berbeda, dia menjadi 0. Gitu ya. Betul ya. Sama menjadi 1, berbeda menjadi 0. Ini berarti jadi 1, atau kebalik ya. Sama, sama menjadi 0, berbeda menjadi 1 ya. Oke, saya sorry. Sama menjadi 0, berbeda menjadi 1. Oke, berarti ini 0, 0, 1, 0. Oke, ini 0, 1, 0, 0. Ini sama 0, 0, 1, 0 gitu ya. Ini 0 semua. Oke, ini 0 semua. Karena sama. Nah, ini adalah hasil dari sortnya. Oke, nah ini adalah contoh sebuah apa namanya, sebuah blok plain text yang sederhana. Nah, blok plain text itu banyak jenisnya. Yang pertama jenisnya hanya sort aja. Misalkan contoh yang pertama di sini hanya sort gitu ya. Ini algoritma. Misalkan kita pakai algoritma yang lain, sort ditambah ini contoh. Ini misalkan contoh yang pertama adalah hanya sort saja gitu ya untuk operasi. Untuk apa namanya ya, operasi yang dilakukan. Lalu yang kedua misalkan kita pengen menggabungkan sort dengan digabungkan dengan wrapping. Wrapping itu pergeseran gitu ya. Wrapping 1 bit ke kiri gitu ya. Ke kiri misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan wrapping setelah di sort berarti kita geser nih. Yang tadinya kiri jadi kanan. Contohnya seperti ini nih. Ini wrapping ke kiri. Nah, tadi kan hasil sortnya ya. Hasil sortnya seperti ini. Lalu saya geserkan ke kiri 1. Yang tadinya di belakang pindah ke depan. Jadi 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini gitu ya. 0, 0, 1, 0 digeser gitu ya. Lalu ini jadi 0, 0, 0, 1. Lalu tinggal semuanya adalah 0. Ya, digeser semuanya ke kiri. Ini gitu ya. Ini hasil wrappingnya. Ini adalah ciphertext-nya terakhir. Ini juga ciphertext. Kalau memang ini ciphertext. Kalau memang hasilnya, kalau memang persetujuan awalnya adalah sort aja. Tapi kalau misalkan kita mau menggabungkan antara sort dan wrap, berarti digeserkan. Ini adalah gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk ECB kurang lebih seperti itu. Nah, kelemahan ECB adalah kelemahannya ketika misalkan ya blok lanteknya sama, maka dia adalah sama gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita bahas selanjutnya, kita akan bahas tentang apa nih? Setelah ECB berarti CBC mungkin di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat.